Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Marhaban ya Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan maghfirah yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam seluruh dunia. Jamaah pengajian yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya meskipun di dalam kondisi pandemik COVID-19 ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan pada saat ini. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tunggu nanti saatnya syafaatnya di yaumul akhir. Pada kesempatan ini saya diberi waktu oleh pemuda, yaitu remaja Masjid Al-Fatonah, untuk mengisi kultum. Pada saat malam ini akan saya sampaikan satu hadis yang pada saat ini akan saya sampaikan, yaitu al-jannatu mustaqotun arba'atin mafirin. Surga merindukan 4 golongan. Golongan yang pertama siyamur Ramadan. Siyamur Ramadan yang pada saat ini kita laksanakan. Yang kedua tut'imul ji'an. Tut'imul ji'an itu membantu orang lain. Yang ketiga talil Quran, membaca Al-Quran. Yang keempat hafidhul lisan. Jamaah yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah, siam Ramadan adalah ibadah yang kita jalankan dengan niat mencari ridha Allah. Kalau niatnya benar, insya Allah ridha Allah akan kita dapatkan. Dan kita laksanakan dengan benar pula, dengan benar tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah tuntunannya benar, ajarannya benar, insya Allah Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita semua. Di bulan Ramadan tentunya tidak hanya melaksanakan ibadah puasa saja, akan tetapi ibadah-ibadah yang lainnya seperti sholat tarawih. Biasanya sholat tarawih itu dikerjakan oleh umat Islam di masjid-masjid. Tetapi karena sekarang dalam kondisi pandemik, maka kita laksanakan di dalam rumah saja. Ayah atau bapak sebagai seorang imam, istri sebagai muazin yang mengajak anak-anaknya untuk sholat berjamaah. Kalau kita bisa melaksanakan sholat berjamaah di dalam rumah, alangkah nikmatnya. Ada seorang suami yang menjadi imam, seorang istri yang menjadi muadzin untuk mengajak putra-putrinya untuk berjamaah di rumah. Nikmatnya bukan main. Jadi di tengah pandemik ini kita tidak usah resah, tidak usah gelisah, tetap melaksanakan ibadah tarawih
di rumah saja. Selanjutnya yang dirindukan oleh Allah yaitu tut'imul ji'an, yaitu membantu orang lain. Nah, di tengah pandemik ini remaja Masjid Al-Fatonah telah melaksanakannya, membantu orang lain yaitu dengan menyiapkan berbagi kepada sesama, yaitu memberikan masker, memberi sembako kepada sesamanya, juga memberikan berbuka. Saya lihat kemarin itu pemuda menyampaikan semacam makanan untuk berbuka di jalan-jalan. Semoga remaja masjid nantinya akan termasuk juga golongan orang yang dirindukan oleh surga. Golongan yang ketiga adalah talil Quran. Jamaah yang saya hormati, mari di bulan Ramadan ini kita manfaatkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Kalau biasanya kita membaca Al-Quran itu hanya di waktu setelah sholat subuh dan sholat maghrib, maka marilah di bulan Ramadan ini setiap kali kita selesai sholat kita amalkan membaca Al-Quran. Karena apa? Di bulan Ramadan kita membaca Al-Quran satu huruf saja itu pahalanya 10. Kalau di bulan Ramadan berapa? Dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari, meskipun dalam kondisi semacam ini, kita tetap mengamalkan membaca Al-Quran. Jamaah yang saya hormati, untuk selanjutnya golongan yang keempat yang dirindukan oleh surga, yaitu hafidhul lisan, jaga lisan. Kita di bulan Ramadan ini mengerjakan ibadah, sholat, menjalankan puasa, menjalankan membaca Al-Quran, juga menjaga lisan. Lisan kita jaga jangan sampai berkata bohong. Kita harus selalu jujur. Kita harus selalu senantiasa berbicara di jalan Allah. Jangan sekali-sekali menyakiti orang lain. Nah, di dalam kesempatan ini saya juga akan menyampaikan sebuah kisah. Sebuah kisah ini yang nantinya bisa kita ambil manfaatnya. Kisah yang saya akan ceritakan itu Zulkarnain dan pasukannya. Zulkarnain dan pasukannya itu mengadakan suatu perjalanan akan menaklukkan suatu daerah. Di pagi hari sebelum berangkat, Iskandar Zulkarnain itu berpesan kepada pasukannya, nanti di dalam perjalanan kita akan melintasi sebuah sungai. Ambillah apapun yang terinjak di kakimu nanti di dalam sungai itu. Ketika malam itu tiba, pasukan Iskandar Zulkarnain melintasi sungai. Ada 3 golongan prajurit. Prajurit yang pertama itu melewati sungai itu dengan tenangnya, dia bilang, alah cuma menginjak batu aja, kita nggak usah ngambil apa-apa. Lalu golongan yang kedua, dia karena merasa diamanai untuk mengambil sesuatu, maka dia sekedarnya saja ngambil apa yang dia injak, hanya sekedarnya saja. Nah, yang golongan yang ketiga ini
itu mengambil sebanyak-banyaknya apa yang dia injak di sungai itu sehingga tasnya itu penuh. Tasnya penuh, dia membawanya itu kepayahan. Sehingga kepayahan yang dia rasakan itu membawa hasil yang memuaskan. Setelah melanjutkan perjalanannya, tibalah di pagi hari, Iskandar bertanya kepada pasukannya, "Apa yang kamu dapatkan tadi malam?" Nah, ketika prajurit itu memeriksa tasnya, ternyata isinya adalah intan dan berlian. Nah, prajurit yang tidak mengambil apa-apa itu sangat menyesal sekali. Prajurit yang sungguh-sungguh mengambil sesuatu yang ada di dalam sungai itu merasa sangat bahagia sekali. Demikian pula amalan yang di bulan Ramadan ini bagaikan intan dan berlian. Kalau kita bisa mengambil apa yang ada di bulan Ramadan ini, kita insya Allah dapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cerita ini saya kutip dari buku Tasawuf Modern karya Buya Hamka. Semoga kita kelak termasuk orang-orang yang berbahagia atas limpahan pahala amalan di bulan yang mulia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.